Sejak tanggal 20 Januari 1997, jalan utama Samarinda Tenggarong yang melintas di depan kantor Setwilda tingkat 2 Kutai ditutup. Pekerjaan awal dimulai pada struktur bawah, yaitu penyiapan pondasi. Jenis pondasi digunakan tiang panjang baja diameter 400 mm, 600 mm, 1000 mm dengan kedalaman antara 26 sampai 70 meter sesuai keadaan tanah tempat tiang tertanam. Pipa-pipa tiang panjang baja yang telah tertanam sebelum memasuki tahap pekerjaan pengecoran mendapat tes pengujian dengan sistem Pile Driving Analyzer atau Static Loading Test. Bagian dari satu tiang panjang adalah pipa baja diisi tulangan besi ulir dan semen cor yang akan memadat dan menyatu sepanjang kedalaman pipa tiang panjang. Sebab itu, tahap kerja selanjutnya setelah pipa tertanam adalah menguras isi pipa panjang sepanjang kedalamannya. Pekerjaan berat penuh tantangan, menuntut keberanian, betapa tidak, karena pekerja harus masuk pipa, menguras lumpur tanah bercampur batu dan pasir hingga mencapai kedalaman 70 meter dan diantaranya terletak pada aliran sungai Mahakam, yaitu pada bagian fender dan menara. Jembatan sistem suspension cable ini dari segi artistik nantinya akan menambah keindahan lingkungan di sekelilingnya. Selain itu, jembatan Mahakam 2 adalah jembatan pertama di Kalimantan Timur yang menggunakan sistem suspension cable. Dalam kaitan itu, mahasiswa Politeknik Universitas Mularman Samarinda pada tanggal 23 Maret 1997 mengadakan kunjungan studi ke lokasi pembangunan. Di lapangan mendapat penjelasan teknis jembatan sistem suspension dari Insinyur Idwan Suhendra. Struktur bangunan pertama yang awal telah selesai adalah pilar-pilar. Jembatan Mahakam 2 mempunyai 5 pilar dan 2 abutment sebagai penyangga bentang pendekat. 3 pilar, 1 abutment pada arah Tenggarong, dan 2 pilar, 1 abutment pada sisi arah Teluk Dalam. Pada tanggal 7 April 1997, Gubernur Kalimantan Timur HM Ardans SH mengadakan peninjauan pada lokasi pembangunan jembatan Mahakam 2. Menurut HM Ardans SH, Mahakam 2 khusus bagi kota Tenggarong dan Tenggarong seberang akan membawa perkembangan yang pesat, apalagi bila Bandar Udara Sungai Siring telah beroperasi. Untuk itu diharapkan kawasan itu sejak awal ditata sehingga nantinya tidak menjadi kawasan kumuh. Blok angkur yang merupakan struktur khusus adalah bagian yang sangat vital dan utama pada jembatan gantung. Blok angkur sebagai tumpuan kekuatan pada jembatan Mahakam 2 ini memiliki tiang panjang baja pada pondasi sebanyak 81 buah dengan diameter 600 mm dan 1000 mm dengan beton isian K225. Jembatan Mahakam 2 memiliki 2 buah blok angkur. Blok angkur nantinya berfungsi antara lain untuk tempat dudukan blok steel fitting, dan pada blok steel fitting ini soket ujung suspension kabel akan mengait. Dengan demikian, blok angkur akan mendapat beban cabut tarik dan juga beban horizontal. Dari tiang-tiang panjang baja seterusnya dirangkai dengan besi ulir BJTD 40 diameter dari 13 mm sampai 32 mm dengan pembesian mendatar maupun ke atas sebelum dilakukan pengecoran.
akan ikut menambah keindahan lingkungan Jembatan Mahakam 2 adalah jam besar atau jam bentong. Tanggal 19 Mei 1997, awal pembangunan jam bentong ditandai dengan pemancangan tiang pertama oleh Bupati Kutai, Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur, Dr. Andes Saiful Amir, serta para sesepuh masyarakat Kutai. Jam bentong selain memberikan informasi waktu, juga dilengkapi georama potensi daerah secara lengkap yang melambangkan moto daerah Tuah Himba Untung Langgong. Pada tanggal 3 Agustus 1997 mengadakan peninjauan pembangunan Jembatan Mahakam 2, 3 anggota Komisi 5 DPR RI, Insinyur Budi Haryanto, Husni Tamrin SH, dan Insinyur Sabtanusa Wente. Peninjauan ini dalam rangkaian perjalanan pengumpulan bahan masukan mengenai pembangunan Trans Kalimantan pada poros tengah, di mana Mahakam 2 berada dalam rangkaiannya. Selain 2 buah angkur, Jembatan Mahakam 2 juga memiliki 2 buah tower atau menara. Kedua tower akan terdiri dari kolom beton setinggi 15 meter, ditambah kolom baja setinggi 37 meter, menjulang di atasnya. Fondasi kolom beton menggunakan tiang pancang baja diameter 600 mm dan 1000 mm dengan pancang bervariasi, sedang beton isian tiang pancang adalah mutu K225. Khusus pada tiang pancang baja pada fender 1 dan fender 2 digunakan mutu K300. Mutu, beton isian maupun konfigurasi tiang pancang baja pada fender dikhususkan mengingat fungsi fender adalah sebagai pelindung tower atau menara dari benturan lalu lintas kapal yang lewat kolong jembatan. Tahap-tahap proses pekerjaan antara lain pembesian, dekisting, sampai pengecoran dikerjakan dengan penuh ketelitian. Sementara pekerjaan kolom beton Tower 1 baru sampai tahap pembesian, pada Tower 2 yang dikerjakan lebih awal telah memasuki tahap pengecoran dan pemasangan stress bar di puncaknya. Sebelum pengecoran, stress bar diteliti dengan sangat cermat. Ketepatan kedudukan stress bar yang mempunyai 28 baut di atasnya sangat diperlukan karena nantinya stress bar akan digunakan untuk pengangkuran dan merupakan dudukan kolom baja. Stress bar sebanyak 4 kali 28 buah yang digunakan pada Jembatan Mahakam 2 ini adalah material impor dari Jerman. Saat ini, pada lajur lurus dengan pilar-pilar dan tepat pada rencana berdirinya Apartemen 1, terdapat gedung SMA Negeri 2 Tenggarong. Tak dapat dihindarkan, kompleks sekolah yang akan menjadi jalur jalan pendekat jembatan harus dipindahkan. Tanggal 11 Agustus 1997, siswa-siswa SMA Negeri 2 Tenggarong dipimpin guru-gurunya dengan semangat tinggi bekerja sama mulai memindahkan peralatan sekolah mereka menuju gedung sekolah baru yang telah disiapkan. Kini siswa SMA Negeri 2 Tenggarong telah menempati gedung baru yang lebih baik dan pada lokasi yang lebih baik pula. Pada tanggal 31 Agustus 1997, mengadakan kunjungan studi pada lokasi pembangunan Jembatan Mahakam 2, rombongan Kanwil PU Jawa Tengah, rombongan mendapat penjelasan mengenai tujuan pembuatan dan peranan Jembatan Mahakam 2 dari berbagai aspek oleh pimpinan proyek. Kemudian data teknis pembuatan Jembatan Mahakam 2 dijelaskan oleh Insinyur Panjaitan. Ternyata informasi data teknis berkembang menjadi diskusi yang sangat menarik. Rombongan yang pada umumnya telah banyak berpengalaman pada pembuatan jembatan, ternyata banyak mendapat pengalaman baru pada pembangunan Jembatan Mahakam 2 ini.